Shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih Pastor Lukas, Pastor Shelly karena sudah mengundang saya untuk sekali lagi mengisi di sini. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa juga mengisi di cabang-cabang di BMC ini sepanjang saya berada di sini untuk minggu ini dan nanti kembali lagi ke BMC Philadelphia ini pada minggu yang ketiga. Saya akan tetap membawakan firman Tuhan yang berdasarkan tema yang telah Tuhan berikan kepada gereja ini untuk tahun ini, saudara. Nah, saya juga akan terikat kepada tema itu karena ini tema dari Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu kita lihat slide saya, saudara. Nah, saya merasakan tema ini luar biasa. Saya sama sekali belum pernah mendengarkan di satu gereja manapun menggunakan tema ini. Sehingga waktu saya mendapatkan tema ini bukan saya kaget. Cuma saya sangat penasaran. Apa maksudnya ini? Karena waktu Pastor Lukas memberikan kepada saya tema tahunan, Pastor Lukas tidak mengikat saya untuk harus menyampaikan ini. Tapi kalau ini tema dari Tuhan, ngapain kita tidak sampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang mendasari tema ini supaya makin terbuka dalam hati kita, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sekali untuk memakai karunia yang ada pada saya. Memang saya daripada 43 tahun lalu sudah dari hari saya tidak mau kasih tahu ya umur saya berapa waktu itu, nanti Anda bisa hitung-hitung ya. Nah, daripada hari pertama saya kenal Tuhan waktu saya masih remaja. Nah, saya sudah mulai bergerak dalam karunia itu. Bisa dibilang dari hari pertama, saudara. Waktu saya lahir baru dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan memang bukan saja saya menerima karunia itu, tapi saya juga mau, saudara, untuk karunia itu dipakai maksimal. Karena karunia ini saya bisa bawa ke dunia sebelah sana, saudara. Ini harus dipakai di dunia ini saja, saudara. Nah, saya mau, saudara, ya. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu tuh hanya mau dinubuatin saja, saudara. Karena kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya suara Tuhan yang disampaikan lewat nubuatan. Saya mau sekali, saudara, karena nanti kita membahas ayat-ayat firman apapun, saudara. Kita serius, saudara. Kita membuka hati kita sehingga kita sendiri yang dipenuhi Roh Kudus bisa menerima secara langsung. Bapak Ibu yang di sini maupun yang online, saudara, bisa menerima secara langsung sesuatu yang cocok untuk situasi kita masing-masing. Karena situasi kita semua berbeda. Jujur, saudara, waktu saya menyiapkan khotbah-khotbah ini, saya pun merasa Tuhan berbicara kepada saya. Sebelum saya menyampaikan firman ini, saya pun merasa sudah terbangun, saudara. Jadi terima kasih karena Pastor Lukas sudah menangkap future foresight yang memang keren sekali. Saya nggak tahu dari mana munculnya kata-kata ini future foresight, tapi saya izinkan saya menafsirkan future foresight ini, saudara. Future foresight ini, atau kalau saya terjemahkan bahasa Indonesianya itu menangkap wawasan buat masa depan. Nah, kebanyakan daripada kita punya ekspektasi, harapan. Nah, tapi begini, saudara. Kalau kita ini meyakini apa yang belum terlihat tetapi tertangkap, satu hari nanti seperti hamba-hambanya di dalam firman Tuhan, Abraham kah, Musa kah, Daud kah, dan segala hamba Tuhan yang lain itu, apabila Anda meyakini apa yang tidak terlihat, satu hari Anda akan melihat apa yang Anda yakini, saudara. Itu namanya future foresight, saudara. Future foresight itu bukan hanya sekadar apabila kita sudah menangkap suatu penglihatan atau kita sudah tahu satu hal, baru kita mau bergerak. Lalu, saudara, lewat firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa dalam ibadah yang pertama ini, saya mau bicara berjalan dalam iman di dunia fuka. Karena saya juga tidak mau kalah kerennya. Lalu saya juga memperkenalkan satu istilah baru, fuka. Tapi fuka itu bukan berasal dari saya, saudara. Coba saudara lihat di sini ya. Fuka itu apa? Dunia fuka itu apa?
Bahasa Inggrisnya loh ya. Volatile, yang labil, yang tidak stabil, yang fluktuatif saudara. Yang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga saudara. Itu harus kita nangkap dalam firman Tuhan, itu berlaku untuk semua hamba-hambanya saudara. Yang tidak diduga saudara. Begini Bapak Ibu ya, makin kita lebih tua, katakan kepada orang sampingmu ya, terutama kalau itu pasanganmu ya. Supaya dia juga tahu, bukan hanya kebenaran, tapi dia juga tahu yang namanya fakta. Makin kita jadi lebih tua, opsi kita berkurang. Waktu umur saya 30, itu, ya saya nggak tahu, nggak mau kasih tahu kapan itu ya. Waktu usia saya bukan 30 lah, waktu saya menikah tuh umur saya di bawah 30. Waktu itu masih muda. Kita punya banyak opsi, mau punya anak 1, mau punya anak 2, mau punya anak 3. Nah, kalau usia seperti sekarang saya ini sudah 60, istri saya juga sudah hampir 60. Kita nggak ada punya opsi lagi mau berdoa, Tuhan mau dikasih anak berapa lagi? Opsi kita sudah selesai. Kalau Tuhan mau kasih kita anak rohani kah, mau kasih kita anak angkat kah, itu sesuatu yang di luar dugaan. Itu sebagian dari dunia fuka itu. Di mana sesuatu yang Anda tidak duga. Bukan semuanya itu yang berlaku kepada kita sesuai dengan dugaan atau sangkaan kita. Karena itu Allah yang besar tidak menyatakan segalanya. Tetapi Allah yang kita sembah itu mau supaya kita membuka hati kita kepada segala macam kemungkinan. Segala macam possibility saudara. Dunia yang fuka, yang penuh dengan uncertainty itu ketidakpastian. Minggu depan ada ketidakpastian. Tahun depan lebih tidak pasti lagi. 5 tahun lagi lebih tidak pasti lagi. 2006, 2007 mungkin terakhir saya ke sini. Siapa yang tahu apa saya akan datang lagi kapan saudara? Banyak ketidakpastian saudara. Tapi sekalipun ada ketidakpastian, kita ini tidak bebas dari alasan atau daripada tantangan atau tuntutan dari Tuhan untuk terus hidup dengan taat. Dunia ini cukup kompleksitas. Saudara mau tahu apa itu kompleksitas? Ayo saya cerita ya. Anda pakai semua warna merah kan? Nah, Anda jangan ngira kalau saya tidak pakai warna merah juga. Saya pakai juga warna merah. Karena baru saja 3 hari yang lalu saya juga mesti kasih angpau kepada keponakan-keponakan saya. Karena istri saya orang Hokian. Itu kompleksitas. Karena apa yang saya bilang kompleksitas? Karena istri saya punya saudara 26. Sorry 25, termasuk dia 26. Coba bayangkan kompleks atau tidak saudara. Nah apalagi kompleksitasnya Bapak Ibu. Waktu saya menikah 30 tahun yang lalu, mertua sama ipar-ipar saya semua tidak suka sama saya. Sampai sekarang masih tidak suka sama saya, cuman sudah kurang tidak suka. Nah, saya bertahan dalam hidup seperti itu, dunia yang kompleksitas, saudara. Tidak pernah saya berpikir, oh ini salah, saya merit. Tidak. Saya belajar untuk merangkul dan navigasi lewatnya. Dan inilah menjadi rencana Tuhan untuk kita. Dan terakhir, saudara, dunia ini banyak yang abu-abu, yang ambigu, saudara. Hey, Anda mau dengar firman Tuhan ini, mesti ada siapkan catatan. Tulis kata berjalan. Iman itu, kenapa Anda gak main? Makanya saya merasa capek loh. Wah, kalau Anda tidak main, saya capek. Itu seperti mobil yang tidak ada bahan bakarnya. Saya sangat tergantung Anda loh. Waduh, ini persis seperti pilot yang dulu itu co-pilotnya tidur, pilotnya juga tidur. Gimana? Gak mungkin loh. Saya tidak akan ngomong lagi kecuali dia main. Tadi saya suruh catat apa? Jangan ketawa-ketawa aja ya. Apa? Oh iya, berjalan. Oh dia juga sudah main ya. Nah, gak ada gunanya kalau iman itu cuma di pikiran. Iman yang tidak disertai tindakan itu bukan iman. Itu sekadar imajinasi. Mari saya kasih satu ilustrasi. Saya belum masuk khotbah ya, ini baru pemanasan.
Sehingga Anda mendengar 3 poin khotbah saya belum selesai. Ini baru awal-awalnya ya. Nah, saya senang sekali dengan orang situ, sebelah situ nggak tahu, dia ketawa terus, saya suka. Sekalipun tidak lucu dia ketawa, nggak apa-apa. Hebat dia. Jangan salah ngira ya, saya nggak bayarin dia, saya nggak tahu siapapun dia. Tapi biar dia ketawa terus. Satu waktu ada sepasang suami istri datang ketemu saya. Terus main, Pak, ini bagus nih. Ceritanya bagus, kalau nggak main bagus gimana itu kan? Sia-sia aja ya. Nah, suami istri ini dua dia dokter. Orang Malaysia ya. Saya tidak ngomongin orang Philadelphia karena itu kurang etis. Nanti saya sudah pulang ke Malaysia, saya kabarin tentang orang Philadelphia di sana. Jadi mereka ini dokter dua-duanya. Dokter loh ya. Jadi bukannya dukun tapi dokter ya. Punya ilmu pendidikan. Mereka ini kelar kuliahnya dari Inggris. Bukan di tempat lain loh ya. Nah, suami istri dokter lah. Ini konteksnya penting. Saya nggak cuman ngomong aja asal ngomong, tapi ada maksudnya. Lalu mereka datang ketemu saya. Dokter-dokter ini datang ketemu seorang pendeta, bilang, "Pak, tumpangi tangan doain kami supaya kami bisa punya anak." Saya penasaran loh. Bukankah pendeta yang ketemu sama dokter kalau mau punya anak? Dan mereka baru saja menikah 6 bulan. Kenapa terburu-buru mau punya anak? Saya bilang, kalian enjoy dulu lah pernikahan kalian. Pak, tumpangi tangan. Saya penasaran sekali. Kenapa? Karena mertua saya kan punya anak 26. Saya nggak bisa membayangkan dia 26 kali ditumpangi tangan oleh pendetanya. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau mau punya anak, bukannya dapat anak lewat ditumpangi tangan oleh pendetanya. Ada proses lain. Gak mungkin ada imani saja langsung hamil. Pak, saya beriman, kamu langsung saya hamil. Itu gak berlaku. Harus ada usaha. Harus ada tindakan. Berjalan dalam iman. Lalu, saya punya penasaran. Karena mereka suami istri. Di sini gak ada anak kecil kan? Nah, karena yang saya ngomong ini gak cocok untuk anak kecil. Lalu saya sama mereka. Saya mau tahu, semenjak kalian ini menikah, berapa kali seminggu kalian ini menjalinkan hubungan fisik suami istri? Wajah dua mereka itu berubah jadi begini. Dokter loh mereka, dokter. Kalau ada di Inggris, sepertinya mereka tidak paham pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya terlalu rumit? Sang suami lihat sang istri lihat sang suami. Saya bertanya lagi, jelas gak pertanyaan saya? Berapa kali kalian menjalinkan hubungan seksual? Lebih jelas lagi kan sekarang? Wajahnya begini. Pak, selama 6 bulan, kami belum pernah sekalipun menjalinkan hubungan seksual. Kalian dokter, tapi yakin tanpa menjalinkan hubungan antara suami istri, cuman ditumpangi tangan saja, sang istri bisa hamil. Lu jangan bilang pendeta yang kurang akal sehat. Sia-sia. Saya bisa tumpang tangan, saya bisa tumpang kaki. Anda gak akan hamil. Kecuali ada sesuatu upaya loh. Kalau Anda tidak berjalan dalam iman, itu yang namanya wawasan masa depan, pandangan masa depan yang jauh itu tidak akan Anda terima. Ayo terus main kamu ya. Mari kita lihat slide yang kedua. Saya akan sandarkan khotbah saya ini daripada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai ayat 7. Semuanya berbicara tentang seorang bernama Abraham. Saya masih kasih tahu sedikit ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ini sebenarnya memuatkan khotbah orang bernama Stefanus. Satu kali saja khotbahnya tercatat di dalam Alkitab. Dan itu mungkin kali terakhir. Karena sesudah itu dia menyampaikan khotbah itu dia mati. Mudah-mudahan saya tidak menerima nasib yang sama hari ini. Saya sudah khotbah, mudah-mudahan masih hidup loh ya. Karena saya masih khotbah ibadah yang kedua. Dan dia juga masih main sama saya loh ya. Si mayor. Mudah-mudahan kalau dia main dari mayor jadi general ya. Masih ketawa. Bentar.
Saya selalu ngomong sama jemaat saya, jangan ketawa. Kalau Anda ketawa nanti buka mulut, kebenaran itu masuk ke hati. Kita nggak mau kebenaran itu masuk ke hati. Kita nggak tahu yang masuk itu enak atau nggak enak buat kita. Dengar ini. Anda mau future foresight, Anda mau menerima wawasan jauh ke depan, Anda mesti tahu, Tuhanlah pelaku yang akan mendorong, bukan saja mengarahkan, tapi bahkan mendorong kita masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kondisi yang labil, yang tidak pasti, yang penuh ketidakpastian, yang kompleksitas, yang ambigu. Tadi Pastor Lukas mengatakan bahwa kita tidak berpegang kepada kondisi, tapi kita berpegang kepada janji Tuhan. Saya mau tambahkan saudara, Anda berpegang kepada janji Tuhan dalam kondisi dan lewat kondisi. Karena bukannya Tuhan mau mengubahkan kondisi, tapi Tuhan mau menjamahmu supaya lewat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, baru Tuhan mengubahkan kondisi lewat Anda, saudara. Gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya, saudara, kalau kita sampai di masa depan yang cerah, tapi kita tidak pernah berkembang dan bertumbuh. Yang penting buat Tuhan, yang ini masuk surga itu bukan kondisi, bukan peristiwa. Yang masuk surga nanti saudara kita. Yang dipenuhi Roh Kudus itu kita, saudara. Yang menjadi umat lebih dari pemenang itu kita. Lalu, walaupun ini Ibrani 11:8 ya, tapi masih membahaskan teks yang sama yang bersangkutan dengan Kisah Para Rasul pasal 7 itu. Ketika seorang bernama, waktu itu namanya sebenarnya Abram, belum jadi Abraham. Karena iman, Abraham atau Abram taat. Ketika Abram dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, dia belum tahu. Karena waktu itu Tuhan memanggil dia dan berkata, tinggalkan tempat asalmu ini, tinggalkan keluargamu, dan pergi. Dia belum kasih dealnya itu apa. Dia harus berjalan dulu. Dan ini yang luar biasa. Lalu Abraham itu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Bagaimana bisa, Bapak Ibu? Kalau zaman itu ada namanya Google Map. Bisa nggak kita masukin ke Google Map itu tujuan tempat yang belum kita ketahui? Bagaimana Google Map itu bisa berjalan? Kehebatan Abraham itu bukan karena dia beriman. Kehebatan Abraham itu adalah karena dia berjalan meskipun dia tidak tahu tujuannya. Nubuatan itu bagus, Bapak Ibu. Tapi nubuatan menyampaikan, mendengarkan, menerima tanpa ada tindakan. Mendingan tanpa nubuatan kita bertindak aja. Dan Bapak Ibu jangan pernah takut untuk bertindak. Saya bukan mengajak kalian itu untuk melulu saja tindakannya, tidak. Tapi kadang-kadang saudara, kita ini terlalu berhati-hati. Kalau Anda salah, Tuhan luruskan, dia tidak tinggalkan. Roh Kudusnya itu sudah ada dalam dirimu secara permanen, saudara. Jangan selalu mau kalkulatif, hitung-hitungan, mau hidupnya aman, saudara. 30 tahun dalam pernikahan saya belajar itu, saudara. Bahwa sekalipun di sini kelihatannya labil, ketidakpastian, kompleksitas luar biasa, ada juga waktunya ambigu. Tapi inilah tempatnya untuk saya bisa mendapat wawasan masa depan. Dia udah bagus ya sekarang, bagus. Nah, sekarang jadi Mayor General ya. Ayo, slide yang berikutnya. Saya mau membacakan kepada Anda ya, khotbahnya Stefanus. Hari ini saya membajakin khotbahnya Stefanus ini. Saya nebeng ke khotbah ini ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Stefanus mengarahkan khotbah ini kepada pemuka-pemuka agama di zaman itu.
Dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada bapak leluhur kita Abraham, atau waktu itu namanya Abram, ketika ia masih di tempat yang bernama Ur Kasdim, Mesopotamia. Bapak Ibu, coba sebut begini ya, Ur Kasdim. Sekali lagi, kurang di belakang itu kurang. Ur Kasdim. Bilang Mesopotamia. Bilang Babel. Semua ini nama yang berbeda untuk tempat yang sama, wilayah yang sama. Pertama kali Tuhan berbicara kepada Abram itu waktu di Ur Kasdim. Kamu keluar dari sini. Sebelum dia menetap di Haran. Bapak Ibu coba 1, 2, 3 ya. Kita sebut Haran. Haran itu bukan Mesopotamia. Haran itu tempat yang lain. Yang agak lucu saudara, atau yang aneh saudara, Tuhan itu bukan memanggil Abraham keluar dari Mesopotamia pergi ke Haran. Tuhan mau dia keluar dari Mesopotamia pergi ke tempat yang akan dia tunjukkan, bukan Haran. Tapi Abraham saudara, bapak iman, dia pun agak mirip dengan kita. Tidak bisa terlalu menangani yang namanya labil, ketidakpastian, kompleksitas, ambigu. Lalu dia menetap di Haran. Karena apa? Di Haran itu mungkin nyaman buat dia. Kan lebih nyaman kita berada di Haran daripada pergi ke tempat yang namanya kita belum tahu. Tapi selagi dia masih ada di Haran, selagi itulah dia tidak pernah akan menemukan yang namanya future foresight-nya. Kita jangan takut saudara untuk melangkah kepada apa yang kita tidak tahu. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu. Sekali lagi Tuhan berbicara kepadanya. Kali kedua, itulah kasih setia Allah yang tidak pernah akan berhenti berbicara kepada kita. Lalu saudara jangan pernah berpikir kalau Anda ini sudah mentok lalu Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Dia berbicara kepada kita. Seperti Abraham, dia berbicara kepada kita nanti. Keluarlah dari negerimu ini, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masih ada yang negeri yang akan kutunjukkan kepadamu penuh ketidakpastian, ambigu. Saya bukannya mau mengajarkan kepada Anda bagaimana untuk peka. Kalau 30 tahun lalu Anda suruh saya mengajarkan hal ini, memang saya akan mengajarkan kepekaan. Tapi terlalu banyak orang jadi peka, mereka lupa jadi taat. Ketaatan mendahului kepekaan, Bapak Ibu. Makin tua, gak perlu saya peka. Makin tua saya, karena opsi saya makin berkurang. Lebih penting untuk saya jadi taat. Sekalipun dalam ketaatan saya harus masuk ke wilayah yang gak jelas buat saya. Karena disitulah saudara akan menemukan hal-hal yang belum pernah kita pikirkan. Karena future foresight bukan segalanya sudah diungkapkan, dinyatakan kepada kita. Anda mesti masuk ke dalam masa depan yang sebagiannya masih terselubung, terselindung. Bapak Ibu mesti tahu waktu Tuhan memanggil dia keluar, Tuhan tidak memberikan janji nanti wilayah itu, wilayah ini sekian-sekian jadi milikmu. Tidak janjikan kepada dia waktu dia keluar, nanti kamu akan diberkati dengan anak. Inilah kehebatannya orang bernama Abraham ini. Maka keluarlah dia dari negeri orang Kasdim. Dia pergi ke Haran, dan setelah itu ayahnya meninggal, Tera. Allah menyuruh dia lagi pindah dari tempat itu dan tempat ke tanah ini, tempat yang kamu sekarang sedang diam. Stefanus berbicara kepada pemuka-pemuka agama orang-orang Ibrani. 2000 tahun sebelumnya Abraham melakukan hal itu tanpa mengetahui. Tapi kemudian 2000 tahun yang kemudian itu menjadi kenyataan. Apabila Anda meyakini apa yang tidak terlihat, Anda akan melihat apa yang kau yakini. Amin. Poin saya yang pertama,
Khotbah saya punya berapa poin? Kok tahu? 1, 2, 3. Melangkah dulu sebelum kau mengalami. Seperti yang saya katakan kepada pasangan itu. Dokter-dokter itu yang telah dari mana? Dari Inggris. Kalian ini terlalu rohani sehingga sekarang sudah paralisis. Ada orang seperti itu. Begitu mengeroh sehingga mereka tidak bisa bertindak lagi. Maunya semua itu perfect dulu. Maunya hamil dulu baru mau menjalinkan hubungan suami istri. Itu tidak masuk akal. Kamu melangkah dulu. Sesudah itu Anda akan mengalami. Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita bebas. Sekali lagi ya, beberapa kali saya akan suruh Anda mengulang kata-kata saya. Di dalam Tuhan kita, kurang. Tidak seperti orang-orang yang bebas. Dalam Tuhan kita, tapi tidak liar. Bebas tidak berarti liar. Apa bedanya? Orang-orang yang bebas, mereka tahu batasnya sampai kemana. Orang yang liar tidak tahu batasnya. Lalu future foresight itu supaya menjelaskan lagi batas-batas kita di mana itu. Border kita itu di mana. Jangan sampai keluar dari situ. Tapi di dalam seluruh bagian itu bisa main dimanapun, bebas. Nah, melangkah sebelum mengalami. Mari kita lanjut saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5. Dan di satu tempat yang Abraham pergi tanpa dia tahu apakah itu tujuannya. Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Karena waktu dia mati pun dia tidak memiliki sedikit pun atau sejengkal pun tanah daripada tempat itu. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya. Menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu dia tidak mempunyai anak. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lain yang paralel kepada firman ini. Kejadian pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Supaya kita menghemat waktu. Bapak Ibu lihatlah sendiri kan. Tidak usah saya membacakan kalau Bapak Ibu bisa melihat. Yang saya sudah kasih bol warna merah, tinta merah itu saudara. Anda akan melihat di situ. Perhatikan baik-baik. Seringkali Anda membaca, Anda mungkin kelewat. Bahwa tujuan Tuhan di dalam hidupnya Abraham ini tidak ada bersangkutan dengan dirinya. Tujuan Tuhan sebenarnya di dalam hidup Abraham supaya Abraham ini menjadi panutan. Abraham ini menjadi berkat berseluruh bangsa-bangsa. Kita ini cuma mau jadi istimewa. Kita ini cuma mau supaya kita dicukupin. Kalau begitu susah untuk kita mengalir dalam future foresight. Saya kasih ilustrasi yang sangat-sangat simpel, sederhana ya. Waktu anak saya yang pertama, sekarang usianya sudah 25 tahun. Waktu dia masih kecil, umurnya 4 tahun. Itu banyak sekali dia terima hadiah, kado, pemberian-pemberian dari jemaat, dari keluarga. Itu satu lemari dan laci yang dimana barang itu disimpan di situ. Kadang dia main, kadang kalau dia sudah berhenti bermain, dia masukin ke laci itu. Satu hari waktu saya buka laci tersebut, saya terkejut besar. Karena lacinya udah kosong. Lalu saya lihat-lihat di rumah, ternyata permainan itu sudah nggak ada lagi. Saya tanya sama istri saya, dia juga nggak tahu kemana permainan itu. Waktu saya tanya anak saya, rupa-rupanya selama ini, anak saya baru 4 tahun itu, sedikit-sedikit dia udah kasih permainan itu kepada orang lain tanpa kita tahu. Lalu waktu itu saya sempat tegur dia, loh itu orang kasih ke kamu supaya kamu yang main dengannya, kamu yang harus menghargainya, bukannya memberi kepada orang lain. Lalu jawaban anak saya, tapi saya sudah main, sudah memuaskan saya. Kalau saya mau menerima lagi
permainan yang baru, di mana ada ruangnya di dalam laci atau lemari. Kalau saya mau terima permainan baru, saya mesti memberikan dulu apa yang ada pada saya. Loh, wah, itu ilustrasi yang bagus loh ya. Kok kamu yang kasih tahu ke saya? Lalu dia punya satu prinsip, itu harus diberikan supaya ada ruang untuk bisa menerima. Ada yang menampung, ada yang menahan, tapi makin lama dia makin dalam kekurangan. Ada yang menyebarkan, tapi makin lama secara berseberangan dengan intuisi dan akal sehat, dia yang berkelimpahan. Luar biasa. Abraham itu waktu dia membaca ini, dia mengetahui bahwa nasib masa depan dunia, bangsa-bangsa tergantung kepada apa yang dia lakukan. Poin saya yang kedua, Bapak Ibu, iman mendahului tujuan. Tujuan tuh banyak berbicara tentang kepentingan diri sendiri, saudara. Enggak. Kita berjalan sekalipun kita tidak tahu nanti ujung-ujungnya iman ini membawa keberuntungan seperti apa. Salah satu hal yang mungkin agak kurang tepat di dalam pengajaran tentang iman itu, mengajarkan orang bagaimana memanfaatkan imannya untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Seolah-olah orang yang beriman itu tidak punya bapak yang memelihara, yang memperhatikan, yang peduli kepada dia. Saudara, kalau punya iman, tidak usah meminta-minta kepada Tuhan. Yang mana orang yang beriman, yang selalu meminta-minta kepada Tuhan, atau yang tidak pernah meminta kepada Tuhan karena dia yakin, yang aku butuhkan, Tuhan bukan saja tahu, tapi dia sudah sediakan. Dan itu di masa depan. Kecuali aku merangkulnya dan navigasi ke dalam masa depan itu, aku tidak pernah akan menerimanya. Future foresight itu, saudara, sangat luar biasa. Waktu saya meneliti banyak lagi teks-teks yang akan saya sampaikan beberapa waktu yang akan ke depan ini, saya melihat bahwa future foresight itu membutuhkan manusianya yang bertransformasi sebelum situasi lingkungannya, eksternalnya yang berubah. Iman mendahului tujuan. Mari kita lihat bagian terakhir ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 dan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, yaitu keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan aku hukum. Demikian firman Tuhan. Coba Bapak Ibu tebak, bangsa itu bangsa yang mana yang akan dihukum oleh Tuhan? Bukankah orang Ibrani itu pernah jadi budak di mana? Di Mesir. Mesir itu adalah penguasa besar zaman itu, super power. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan membawa keluar mereka dari situ. Ini membicarakan di dalam konteks Abraham, waktu dia mendapatkan ini dari Tuhan, itu membicarakan masa kininya Abraham, masa itu, masa yang sedang dia alami waktu itu, atau masa depan. Coba, masa depan. Abraham sendiri tidak akan mengalami, tapi itu future foresight-nya. Untuk hal-hal ini terjadi, Abraham itu tidak bisa langsung mempengaruhi masa depan itu. Dia malah tidak akan hidup pada waktu itu. Tapi tindakan dia hari ini akan menentukan masa depan itu. Banyak future foresight yang kita terima itu bukannya untuk kita sampaikan, bikin buku, konferensi segala macam sebagai pewahyuan luar biasa. Nanti Anda mau bikin kitab wahyu versi zaman modern, tidak usah. Karena apabila Abraham mendapat future foresight ini, yang penting buat dia, aku jalan terus.
Makanya poin saya yang ketiga. Karena Mayor ini luar biasa mainnya, kita tepukan untuk dia, saudara. Nah, ada hari ini famous ya. Nah, poin saya yang ketiga, mari kita lihat. Ketaatan mengungguli kepekaan. Ini yang saya belajar. Mari kita lanjut lagi. Ini yang saya belajar dalam pengalaman saya dengan Tuhan 43 tahun. Makin saya mengenal Tuhan, makin saya tahu kepekaan itu tidak jadi masalah. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus bisa berbicara. Tuhan itu lebih rindu dan kepingin berbicara kepada kita daripada kita ini ingin mendengarnya Tuhan, saudara. Karena itu Tuhan mengutus putranya mati di kayu salib. Karena itu Tuhan yang mencurahkan rohnya dalam diri kita. Ini semua tindakan-tindakan dari sisinya Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat Tuhan itu kepingin sekali. Waktu Adam itu dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka yang datang ke Tuhan bertobat, Tuhan yang mendatangi mereka. Bukan penyembah-penyembah yang benar yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Selalunya inisiatif itu dari pihak Tuhan. Bukan kita yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, tapi Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita. Jangan memikirkan soal kepekaan. Kita prioritaskan ketaatan. Mari Bapak Ibu, saya iri sekali melihat kalian semua duduk sambil saya hanya harus berdiri terus. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mayor, kencang lagi. Tapi yang ini PAW-nya jangan naik dulu. Saya cuma minta berdiri. Aduh, nggak ngerti bahasa. Saya bilang berdiri mau naik. Kamu yang main. Kita berdua aja di panggung ini. Ayo. Mari Bapak Ibu, kita ringkaskan firman yang kita sedang dengarkan pagi ini dalam bentuk satu semacam pantun lah. Nah, mari kita lihat. Melangkah sebelum mengalami, iman mendahului tujuan. Loh. Ini orang yang mau respon atau tidak ke saya. Saya sudah bikin begini, saudara. Saudara tidak meresponi saya. Saya kurang dihargai loh ya. Melangkah sebelum mengalami, iman mendahului tujuan. Wah, dalam kelam Abraham mentaati, janji Tuhan menjadi pegangan. Dunia fuka penuh gelora, ketaatan mengungguli kepekaan. Bukan kepastian yang utama, tapi firman yang menuntun jalan. Nah, tenang dulu. Setelah pantun masih ada sedikit kalimat. Kalimat terakhir. Kalau Anda mau fotoin boleh ya saudara. Nanti malam Anda renungkan, Anda jadikan ini sebagai bahan doamu. Ini catatan saya setelah saya selesai khotbah. Setiap khotbah saya selesai ada catatan ini saudara. Jika Abraham diberkati dengan future foresight, dia udah bisa melihat apa yang bakal terjadi di angkatan-angkatan yang berikutnya. Terlebih lagi hal itu merupakan warisan dari setiap murid yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia aja mendapatnya, terlebih lagi kita, saudara. Namun murid yang penuh Roh Kudus harus merangkul, menavigasi dunia fuka ini. Tuhan memerintahkan murid yang penuh dengan Roh Kudus itu untuk melakukan hal tersebut. Karena itulah Roh Kudus itu ada dalam diri saudara secara permanen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalanlah dengan hati-hati, jangan sembarangan. Tapi hidup juga dengan berani, besar, dan sepenuhnya. Jadilah bebas dalam Dia, tapi tidak pernah akan jadi liar. Berikutnya, seperti Abraham, melangkahlah dan Anda pun akan menerima tuntunan Tuhan. Percayalah sepenuhnya bahwa ketika tujuan belum termanifestasi pun
Anda akan menerima tuntunan dari Tuhan. Dia akan menyertaimu. Tetaplah jadi orang yang patuh. Meski Anda tidak mendengar sepenuhnya. Anda cuma mendengar sepotong saja. Anda mau taatannya sepenuhnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan melakukan hal ini, Anda akan diberkati dengan future foresight. Jemaat BMC Philadelphia, ibadah pertama tanggal 2 Februari 2025. Demikian Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita berdoa.